Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nabila. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Sebelumnya terima kasih Mbak Nabila yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke ruang BK. Kalau boleh tahu apakah sekarang Mbak Nabila sedang santai atau mungkin sedang belajar di kelas? Sedang santai Bu, di kelas sedang tidak ada Pak Guru. Kalau boleh tahu ada perlu apa ya Ibu memanggil saya ke sini? Ibu cuma ingin sedikit ngobrol dengan kamu. Kalau kamu mau juga sih gimana? Oh iya, boleh Bu. Ibu mengucapkan terima kasih pada Mbak Nabila karena Mbak Nabila bersedia untuk datang ke sini untuk memenuhi undangan Ibu dan Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Nabila. Iya Bu, tadi kata Aisyah saya dipanggil ke sini. Ada apa ya Bu? Sebelumnya mohon maaf kalau undangan untuk Mbak Nabila datang ke sini membuat Mbak Nabila kaget. Ibu hanya ingin ngobrol aja dengan Mbak Nabila, tidak apa-apa kan? Ya Bu, tidak apa-apa. Mau ngobrol tentang apa ya Bu? Sepertinya kamu masih merasa gugup atau bahkan takut, apa benar begitu? Ya Bu, tapi nggak begitu. Bila tidak perlu merasa takut atau gugup, teman-teman yang lain juga pernah ada di posisi yang sama dengan Mbak Nabila. Ibu di sini sebagai guru BK bertugas untuk membantu menyelesaikan masalah atau kita ngobrol aja. Mungkin kita bisa sharing, bertukar pikiran, bertukar cerita. Jadi Mbak Nabila bisa anggap ibu ini sebagai teman yang bisa diajak ngobrol atau cerita. Bu, tapi Ibu tidak akan cerita ke siapa-siapa kan Bu? Tentu tidak, Ibu jamin cerita kamu nggak akan Ibu ceritakan lagi ke siapapun. Ibu akan sangat senang jika Mbak Nabila mau menceritakan apapun kepada Ibu. Dan Ibu akan jaga kepercayaan Mbak Nabila kepada Ibu. Oke Bu. Gimana di kelas? Apa nyaman ketika belajar di kelas? Aman kok Bu. Oh, Alhamdulillah jika Mbak Nabila merasa nyaman berada di kelas. Apa ketika di kelas memiliki hambatan, misalnya dalam hal pembelajaran? Udah Bu, normal-normal saja kok. Gitu. Emang apa sih mata pelajaran yang Mbak Nabila sukai? Saya suka pelajaran matematika Bu. Wah, Mbak Nabila berarti suka berhitung ya. Ya Bu, Oke, kalau misalkan di rumah pasti menyenangkan nggak? Bukan. tidak begitu Bu. Barangkali kamu mau menceritakan atau berbagi apa yang terjadi di rumah? Iya Bu, tapi kalau saya ceritanya ngalor ngidul boleh Bu. Boleh santai aja. Saya sudah lama mengalami kesulitan untuk berteman dengan lawan jenis. Namun akhir-akhir ini saya merasa bahwa hal itu tidak baik. Jadi saya ingin mencoba untuk berteman dengan laki-laki. Namun saya takut akan reaksi mereka terhadap saya. Saya melihat laki-laki sama, mereka galak, suka main tangan, suka membentak, dan sering terlalu kasar. Di samping itu juga saya memandang laki-laki itu memiliki banyak sifat yang buruk, seperti melawan orang tua, memanfaatkan orang lain hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, berkata kotor, tidak sopan, dan bahkan suka berkelahi. Kalau boleh tahu kejadian apa saja yang kamu alami sehingga kalian merasa takut untuk berinteraksi dengan lawan jenis? Ayah saya seorang pekerja serabutan Bu, dan saya anak tunggal. Dari dulu hubungan ibu dan ayah saya tidak harmonis, terlebih ketika ayah saya mengalami penghasilan yang sedikit dan ibu selalu menjadi sasaran kemarahannya, seperti memukul, membentak, dan berkata kasar. Ibu juga selalu membantu keuangan keluarga dengan berjualan di rumah, dan ayah selalu menuntut lebih dari usaha tersebut. Tapi tetap saja ibu selalu salah di mata ayah, sebab saya pun kadang selalu dimarahi ayah atau dibentak oleh ayah tanpa sebab. Apakah sampai sekarang ayah kamu masih melakukan itu pada kamu dan ibu kamu? Jarang Bu, tapi kadang saya masih suka seperti itu. Mungkin karena ayah sifatnya sedikit temperamental sehingga bisa seperti itu. Kalau menurut saya perilaku ayah Mbak Nabila mungkin membutuhkan perhatian juga dari Mbak Nabila dan ibu setelah lelah bekerja seharian. Ingin merasakan kehangatan dalam keluarga, tidak memikirkan kesulitan saat bekerja.
Benar juga Bu, tapi kadang saya masih tidak terima dengan perilaku ayah seperti itu. Saya juga masih sulit menerima kondisi yang seperti itu Bu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Berdasarkan apa yang telah Mbak Nabila ceritakan, ketakutanmu ketika ingin berinteraksi dengan lawan jenis merupakan pengaruh dari masa lalumu. Dan kamu tidak sadar bahwa alasan itu berpengaruh pada perilakumu saat ini. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pola kepribadian berbeda-beda. Kamu harus menerima itu. Berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh ayahmu, kamu harus dapat memaafkan apa yang telah mereka lakukan, karena ayah juga merupakan keluarga kalian. Benar juga Bu, tapi setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tidak seperti apa yang saya bayangkan. Sekarang kita lihat sisi baik ayah kamu. Kira-kira kebaikan apa yang sudah dilakukan oleh ayah kamu? Ya Bu, kalau dipikir-pikir ayah saya ini baik, senang menemani saya belajar jika sedang senggang, senang menemani saya olahraga. Ayah juga sering mencium kening saya ketika saya tidur. Nah, begitulah saat seseorang seperti itu, mari kita pahami dulu bagaimana keadaannya, dan jangan sampai kamu selalu memikirkan keburukan itu. Selalu beranggapan bahwa semua laki-laki sama, jahat. Padahal tidak seperti itu. Kenapa saya tidak sadar akan hal itu sebelumnya ya Bu? Kira-kira apakah kamu sering mengajak ngobrol ayah saat sedang di rumah atau sehabis ayahmu pulang kerja? Jarang Bu, apakah mungkin saya harus berkomunikasi lebih juga sama ayah saya? Iya betul, dengan banyak ngobrol dan sharing, berbagi pikiran pasti bisa membantu menyenangkan pikiran ayah kamu. Boleh deh Bu, nanti saya coba juga ya. Nah, saat berinteraksi dengan lawan jenis, apakah kamu bisa mengenyampingkan dulu bayangan ayah kamu yang seperti itu? Iya betul Bu, ternyata anggapan saya terhadap lawan jenis itu berasal dari pemikiran saya tentang ayah saya ya Bu. Iya, betul sekali. Seperti itulah masa lalu bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku kita ke depannya. Iya begitu Bu. Nah, setelah kamu menyadari hal itu, apa yang kamu lakukan untuk kedepannya dalam berinteraksi dengan ayah dan khususnya dengan lawan jenis? Saya akan mencoba untuk membuka diri dan pikiran positif saya terhadap laki-laki. Saya juga akan mencoba untuk mengobrol ayah saya. Kamu telah melakukan perencanaan untuk melakukan perubahan. Ibu harap kalian dapat melaksanakan rencana tersebut. Kira-kira kapan kalian akan melakukan rencana tersebut? Saya akan melakukannya hari ini juga Bu. Ibu ingin melihat perkembangan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Kira-kira kapan kalian bisa menunjukkan hasilnya kepada ibu? 1 bulan lagi sepertinya Bu. Bagaimana kalau 2 minggu? Boleh Bu. Baiklah, 2 minggu lagi kamu akan bertemu dengan saya untuk memperlihatkan hasil dari rencana perubahan tadi. Alhamdulillah, akhirnya kamu telah menemukan penyelesaian yang tadi telah dibahas bersama-sama. Semoga kamu dapat membentuk komunikasi yang baik, tidak membedakan apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Terima kasih ya atas kehadirannya. Sampai bertemu 2 minggu ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.